Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di video kali ini, kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Silahkan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Baiklah, kita mulai dari pengertian lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Ada dua komponen utama dalam lingkungan, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Baiklah, kita lanjutkan pada hal-hal yang ditemukan dalam lingkungan. Anak-anak, setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya atau disebut juga dengan habitat. Dalam suatu habitat, terdapat berbagai jenis makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Di dalam habitat juga terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Satuan dalam ekosistem. Dalam ekosistem, terdapat beberapa satuan yang menyusun ekosistem, yaitu individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, dan biosfer. Baiklah anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, individu. Individu merupakan satu makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor gajah, seekor semut, sebuah pohon kelapa. Yang kedua, populasi. Populasi merupakan sekelompok individu sejenis yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya, 5 ekor gajah, 100 ekor semut, 10 batang pohon kelapa. Yang ketiga, komunitas. Komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi yang hidup bersama dan saling berinteraksi dalam suatu wilayah. Contohnya, populasi ikan nila, populasi katak, populasi tumbuhan hidrilla yang hidup di suatu kolam. Yang keempat, habitat. Habitat merupakan tempat hidup suatu organisme. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing ada di padang rumput. Kemudian habitat kera di atas pohon. Nah, masih ada contoh habitat yang lain ya. Yang kelima, ekosistem.
Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut dengan ekologi. Contoh ekosistem yaitu ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem laut, dan lain-lain. Yang keenam, biosfer. Tahukah kalian, komunitas-komunitas yang ada di bumi berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dan kemudian akan membentuk ekosistem-ekosistem. Seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi kemudian akan membentuk biosfer. Jadi, biosfer merupakan seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi. Anak-anak, mari kita ulangi kembali satuan yang ada dalam ekosistem. Yang pertama, individu atau satu makhluk hidup tunggal. Yang kedua, populasi atau sekumpulan dari individu yang sejenis. Yang ketiga, komunitas atau kumpulan populasi yang ada dalam wilayah tertentu. Yang keempat, habitat, yaitu tempat hidup suatu organisme. Yang kelima, ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang keenam, biosfer, yaitu kumpulan seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi. Nah, anak-anak, kalian bisa menghafal satuan dalam ekosistem tersebut ya. Jangan lupa untuk mencatat materi yang telah Ibu sampaikan di dalam buku catatan kalian. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.